Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu desil. Ingat, mengenai pembahasan kuartil kemarin, kalau kuartil adalah membagi data 4 bagian sama besar. Jadi kita misalkan ada suatu data, kita gambarkan persegi aja. Yang di ujung adalah data pertama, dan yang terakhir adalah data ke N. Jadi, kalau misalnya kita ambil tengahnya, maka datanya itu adalah, kalau kita ambil tengahnya maka datanya itu adalah 1 ditambah N dibagi 2 atau I ditambah N dibagi 2, datanya dibagi 2 itu adalah kuartil kedua. Sehingga pada desil adalah tinggal kita menggantikan, kan sama aja menjadi 5 dikali I ditambah N per 10. Jadi sama aja itu dibagi 2, kita buat satuannya adalah 10. Kalau desil itu adalah dibagi datanya 10 bagian sama besar. Sehingga desil ke I itu dapat dirumuskan adalah XI dikali N tambah 1 per 10. Perhatikan contoh yang pertama. Diketahui ada nilai, ada frekuensi. Kalau nilainya 4, frekuensinya 4. Kemudian kalau nilainya 8, frekuensinya 6. Kemudian nilainya 10, frekuensinya 4. Yang ditanya adalah desil kedua. Jadi gantikan aja setiap I-nya itu menjadi 2. Jadi desil kedua itu, perhatikan, desil kedua sama dengan X2 dikali, banyak datanya ada 14, karena 4 ditambah 6 ditambah 4 itu ada 14, ditambah 1 dibagi 10. Sehingga X2 dikali 14 tambah 1 itu 15 per 10. Jadi hasilnya adalah X30 per 10, atau dia sama dengan X3 atau data ketiga. Sehingga desil keduanya adalah 4. Dari mana desil keduanya 4? Jika kita urutkan datanya, ini 1, 2, 3, 4 frekuensinya. Nilai keempat 1, 2, 3, 4, banyak orangnya ada 4. Nah, frekuensi ini banyak orang ya nilainya, yaitu 2, 3, 4. Berarti data ketiga masih 4. Data kedua itu masih 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah desil ketiga. Desil ketiga tinggal gantikan I-nya dengan 3, yaitu jadi X3 dikali 14 tambah 1 per 10 sama dengan X3 dikali 15 per 10. Jadi X45 per 10, data ke 4,5. X 4,5. Jadi gampang aja, kalau data ke 4,5 berarti data ke 4 ditambah data ke 5 dibagi 2. Data keempatnya adalah 4. Ini kan frekuensi banyak orang, datanya adalah 4. Kemudian data kelima, ini kalau dari sini kan udah 10, berarti data kelima itu udah 8 dibagi 2. Jadi sehingga 4 ditambah 8 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, sekarang kita masuk ke data lain. Contoh data lain, perhatikan. Ada data 3, 5, 7, 9, 11. Tentukanlah desil ke-7. Desil ke-7 berarti X7 dikali 5 ditambah 1, karena banyak datanya 5 ditambah 1 dibagi 10. Ingat, kalau desil itu adalah membagi data menjadi per 10 bagian sama besar. Jadi per 10 bagian sama besar. Jadi D7 sama dengan X7 dikali 5 ditambah 1 per 10. Jadi sehingga hasilnya menjadi X7 dikali 6 per 10, hasilnya adalah X42 per 10, hasilnya menjadi X4,2. Ingat, pada penggunaan kuartil interpolasi udah dijelaskan bahwasannya jadi D7 itu sama dengan X4 ditambah X5 dikurang X4 dikali 0,2, karena di sini X4,2 itu adalah kelebihan 0,2. Jadi sehingga D7-nya adalah X4 ditambah 0,2 dikali X5 dikurang X4. Jadi hasilnya menjadi data keempatnya adalah 9 ditambah 0,2, data kelimanya 11 dikurang 9. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 0,2 dikali 2, maka hasilnya untuk desil ke-7 adalah 9,4. Bagaimana contoh yang kedua tadi, D3? Apakah bisa mempergunakan interpolasi? Ya, jawabannya bisa dan sangat gampang. Jadi X4 ditambah 0,5
dikali X5 dikurang X4. Karena pada data ketiga tadi kelebihan 0,5 sehingga 4 ditambah 0,5, data kelimanya 8, data keempatnya adalah 4 sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 0,5 dikali 4 hasilnya adalah 6. Sama aja ya. Jadi hasilnya adalah 6. Selanjutnya contoh berikutnya, desil ke-6 data terurut 1, 4, 5, P, 9, 13, 17 adalah 8,6. Maka nilai P adalah, perhatikan di situ desil ke-6 udah dikasih tahu adalah 8,6 sehingga tinggal kita masukkan rumus desil yaitu DI sama dengan XI dikali N tambah 1/10. Sehingga tinggal gantikan I-nya dengan 6, D6 sama dengan X6. Banyak datanya ada 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak data ada 7, ditambah 1 dibagi 10. Sehingga desil ke-6 itu udah dikasih tahu tadi 8,6 sama dengan 6, 7 tambah 1 itu 8, jadi 6 kali 8 itu 48 dibagi 10 menjadi data ke 4,8. Sehingga kita pergunakan rumus interpolasi, jadi 8,6 sama dengan X4 ditambah kelebihannya 0,8 dikali X5 dikurangi X4. X5 dikurangi X4. Cara mengambilnya gampang aja. Karena yang diketahui adalah data keempat, kemudian ambil data sesudahnya itu jadi X5 dikurangi X4. Sehingga hasilnya menjadi 8,6 sama dengan X4-nya itu P ditambah 0,8 dikali 9 dikurang P. Jadi hasilnya 8,6 sama dengan P ditambah 0,8 dikali 9 itu 7,2, 0,8 dikali min P min 0,8 P. Kemudian 7,2 pindahkan ke ruas kiri menjadi 8,6 dikurang 7,2 hasilnya 1,4. Kemudian P dikurang 0,8 itu hasilnya adalah 0,2 P. Sehingga P sama dengan 1,4 dibagi 0,2 jawabannya 7. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Selamat mencoba, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.